Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novia Maulana dengan NIM 210600257 dari kelas A2 PGSD angkatan 2021. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan kurikulum dan pendidikan di setiap negara. Nah, saya akan mempresentasikan negara Mesir atau Egypt. Nah, di sini ada Saya akan menjelaskan tentang profil negara Mesir. Nah, Mesir atau Egypt dalam bahasa Inggris atau Republik Arab Mesir atau Arab Republik Egypt. Nah, bentuk pemerintahannya yaitu Republik Presidensial. Nama presidennya yaitu Abdul Fattah Asisi yang sudah menjadi presiden sejak 8 Juni 2014. Adapun kepala pemerintahannya yaitu Mustafa Madbuli sejak 7 Juni 2018. Nah, luas wilayah eh, negara Mesir yaitu 1.1450 km. Nah, adapun bahasa resminya yaitu bahasa Arab. Adapun mata uangnya yaitu Pound Mesir atau EGP. Hari kemerdekaannya yaitu tanggal 28 Februari 1922. Adapun di sini sistem pendidikan. Nah, yang pertama sistem pendidikan di Mesir itu sama seperti di negara-negara lainnya yang dipengaruhi oleh berbagai hal. Nah, pendidikan di negara Mesir dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu ada faktor sejarah, lalu yang kedua ada faktor geografi, yang ketiga ada faktor demografi, dan juga ada faktor politik. Nah, sedangkan landasan filsafat pendidikan Mesir adalah landasan filosofis yang merupakan asas-asas penentuan tujuan dan arah pendidikan. Nah, sistem pendidikan di Mesir, pendidikannya itu ditujukan untuk mendidik akal dan jiwa untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Nah, adapun indikator pendidikan di Mesir dilihat dari kemampuan masyarakat, yakni pandai dalam membaca tulis, serta memiliki kemampuan terdidik dalam berpikir dan bertindak. Lalu selanjutnya di sini ada uh, anggaran pendidikan. Nah, pada tahun 1992, anggaran pendidikan di negara Mesir naik menjadi 126 juta pound Mesir dari tahun sebelumnya. Nah, pada tahun 1969 meningkat menjadi 2,5 juta pound Mesir, lalu menjadi 33,3 juta pound. Nah, selanjutnya pada tahun 1970 hingga tahun-tahun berikutnya, eh, anggaran pendidikan di Mesir meningkat menjadi lebih besar sampai pada tahun sekarang. Nah, Mesir menerima bantuan dari Bank Dunia atau UNICEF, UNESCO, dan negara-negara sahabat seperti Amerika Serikat, Jerman, Kerajaan Inggris atau UK, dan negara-negara Arab. Adapun gaji guru di negara Mesir yaitu hanya sebesar 10.604 atau sebesar 108 118 per tahun. Nah, lalu selanjutnya ada jenjang pendidikan. Di Mesir ada sekolah dasar atau yang disebut ibtidai. Itu berlangsung selama 5 tahun. Sedangkan sekolah menengah pertama atau IDAI selama 3 tahun atau jika di negara Indonesia yaitu SMP ya. Nah, lalu selanjutnya untuk sekolah menengah atas atau sanawiyah amah itu berlangsung selama 3 tahun. Lalu pendidikan tinggi berlangsung selama 4 tahun, adapun tergantung eh, jurusannya dan tergantung bagaimana cepat atau tidaknya anak itu menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Nah, lalu selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip kebijakan pendidikan di negara Mesir. Yang pertama yaitu adanya keterbukaan dan aksesibilitas. Nah, prinsip ini menekankan bahwa pentingnya memastikan setiap individu memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Lalu yang kedua yaitu kualitas pendidikan. Nah, prinsip ini menekankan betapa pentingnya meningkatkan standar kualitas dalam semua aspek pendidikan,
termasuk kurikulum, metode pengajaran, penilaian, dan fasilitas pendidikan. Lalu yang ketiga yaitu ada keterlibatan stakeholder. Kebijakan pendidikan di Mesir menekankan betapa pentingnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk guru, orang tua, masyarakat, dan sektor swasta. Nah, dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi program pendidikan. Lalu yang keempat yaitu relevansi dan rekayasa kurikulum. Prinsip ini menekankan pentingnya memastikan bahwa kurikulum pendidikan mencerminkan kebutuhan dan tantangan zaman modern, serta mempersiapkan siswa untuk berkontribusi dalam masyarakat dan ekonomi yang berubah. Lalu yang kelima, pengembangan sumber daya manusia. Nah, prinsip ini menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pelatihan, pengembangan, profesional, dan pendidikan lanjutan bagi guru, staf pendidikan, dan tenaga kerja lainnya. Lalu yang keenam, yaitu keadilan dan kesetaraan. Nah, prinsip ini menekankan pentingnya memastikan bahwa pendidikan tidak hanya diakses oleh segmen tertentu dari masyarakat, tetapi juga diberikan secara adil dan setara kepada semua individu. Lalu selanjutnya, di sini ada manajemen pendidikan negara Mesir. Yang pertama yaitu sistem pendidikan di Mesir adalah tanggung jawab Kementerian Negara. Lalu yang kedua, Kementerian Pendidikan bertanggung jawab mulai dari pendidikan prasekolah sampai kepada pendidikan tinggi. Lalu yang ketiga yaitu pejabat-pejabat pendidikan di tingkat governat bertanggung jawab atas pengimplementasiannya. Lalu yang keempat, mereka bertanggung jawab dan memiliki tugasnya masing-masing, membangun, melengkapi, serta mengawasi agar berjalan dengan baik. Lalu yang selanjutnya di sini ada kurikulum pendidikan. Nah, pendidikan dasar tingkat rendah dan menengah, kurikulum pendidikan di Mesir biasanya mencangkup mata pelajaran inti seperti matematika, bahasa Arab. Nah, bahasa Arab di sana kan bahasa resmi. Nah, adapun bahasa Inggris, sains, sejarah, dan pendidikan agama. Lalu, pendidikan menengah atas atau tingkat menengah atas. Nah, kurikulum pada tingkat ini terus memperdalam mata pelajaran seperti matematika, bahasa Arab, bahasa Inggris, sains seperti biologi, kimia, fisika, dan juga sejarah. Nah, siswa dapat memilih bidang tertentu, baik ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial, atau bahasa dan sastra, tergantung pada minat dan pilihan mereka. Lalu adapun pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi di Mesir meliputi universitas yang menawarkan berbagai macam program studi, termasuk sarjana, magister, dan doktor. Nah, mata pelajaran yang diajarkan di perguruan tinggi itu cukup bervariasi, tergantung pada program studi yang diambil. Bahasa Arab pengantar dalam program-program akademik di perguruan tinggi biasanya bahasa Arab. Nah, selanjutnya ada kelebihan pendidikan di negara Mesir. Yang pertama yaitu tradisi pendidikan yang kaya. Lalu yang kedua, akses terhadap pendidikan tinggi. Yang ketiga, ketersediaan beasiswa. Yang keempat, keanekaragaman budaya. Nah, selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama yaitu kualitas pendidikan yang bervariasi, juga keterbatasan sumber daya, lalu ada kesenjangan akses, dan keempat, kurangnya kesempatan kerja. Nah, mungkin cukup sekian presentasi tentang perkembangan kurikulum dan pendidikan di negara Mesir. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.